Hey guys, welcome to our first online youth service. And today kita mau ngobrol bareng-bareng, worship bareng-bareng, dan juga dengerin sedikit firman Tuhan dari salah satu dari kakak kita yaitu Sherlyn. Oke, today hari ini ada Rere, Halo. ada Helsha, ada juga of course ibu hamil yang cantik banget Sherlyn. Yap. So, apa kabar? Gimana nih quarantine days-nya? Good. Luar biasa. Rere gimana? Gue denger-denger udah ada kura-kura nih, Bang. Yoi, ada mainan baru. Lihat. Karena kita nggak ngapa-ngapain, jadi kita harus menemukan satu hobi yang baru. Dan Coba lihat dong, kura-kuranya. iya. Wah, Ereng. Namanya siapa namanya? Waduh, guys. Dia lagi. oke, luar biasa ya, itulah ya. Suka dukanya punya peliharaan di rumah ya. Yang tadi namanya Enfield, yang ini namanya Toddy. Mantap. Phil and Toddy, welcome to our online youth service. Worship ya. Setelah pup. Oke, so jadi selama kuarantin ngurusin kura-kura aja nih. Yoi, ini tiap pagi, sore harus diurusin soalnya. Kalau nggak dia die. Kayak punya anak ya. Makan apa? Apa? Makan apa? Makan sayur, dia jadi cuma makan sayur, bayam, pocai, dan lainnya. Oke. Mungkin ya. Tadi dia sibuk ngurusin pupnya. Apa bedanya sih? Cangkangnya beda? Cangkangnya beda guys, yang ini lebih smooth kalau dibilang orang, yang ini lebih piramiding namanya, gitu. Jadi lebih nonton. Ya? Jadi kalau umur segini belum ketahuan dia cowok atau cewek, nanti tunggu rada gede baru bisa ketahuan. Oh wow. Itu. Nah, keluarnya masih nggak ketahuan ya jati dirinya. Jadi namanya gender neutral. Yoi. Atau dia bisa jadi cewek, bisa jadi cowok, suka-suka dia nanti. Oke. Good luck, nanti pingin nih kalau udah bisa datang-datang mau lihat kura-kuranya. Mantap. Mantap. Alsha, how about you? I'm good. Oke lah ya, quarantine di rumah gak bosen-bosen banget. Ada family di rumah, gak gitu bosen. Sibuk ngurusin ini itu. Actually, I have a small story to tell. Kemarin ini actually sebelum quarantine sempet doa sama Tuhan, bilang actually a bit struggling with work gitu, kayak bosen aja, pengennya ngapain. And I prayed to God kayak, oh give me something dong, kayak actually this kayak makanya I still believe kayak mujizat tuh masih terus ada when you ask God, kayak cuman ask God simply in a prayer, kayak Tuhan minta dong ini gitu, Tuhan tuh answer and Tuhan always listen. Kemarin nih I sempat bilang gitu, kayak bilang bosen with my work, apa kasih kerjaan dong Tuhan, atau show me something that I can do. And then suddenly out of nowhere this person from Dubai emailed me, terus dia bilang kayak, oh I actually bumped into your website. Terus aku bingung dong, soalnya website aku udah nggak, I have not been updating my website since 2 years ago kali. Terus dia kayak, oh yeah, I really like your design, gini. Terus udah akhirnya dia kayak minta jasa desain gitu, out of nowhere, like imagine that, kayak orangnya di Dubai gitu. Terus praise God. Wow. Jodohnya juga dari Dubai guys, boleh didoain. Wow. By the way guys, Helsha nih jomblo loh, so kalau mau tahu nomor teleponnya bisa lihat di bawah ini. Nanti private aja ya. Oke, thank you Helsha. Atau bisa follow Instagramnya, nanti Instagramnya @nya kita taruh di description box. For sale, for sale. Okay, and Sherlyn, so today Sherlyn yang akan bawain sharing buat kita, super awesome. So can you tell us a bit about your sharing? Yes, actually I'm gonna share about Armor of God. Tadinya udah bingung sih mau ngomongin apa, soalnya di masa-masa aneh pandemi ini, I'm sure that no one else yang belum pernah lah ngalamin ini gitu. Mungkin di zaman-zaman dulu ada Ebola tapi nggak pernah sampai kayak gini, ada SARS nggak pernah sampai kayak gini. Jadi kayak this is actually based on my personal experience as well. Kayak
gue benar-benar dengar Tuhan ngomong tuh kita harus pakai armor of God gitu. Jadi it's gonna be interesting. I'm gonna keep it short biar nggak ngantuk-ngantuk banget, nggak teler-teler. So stay tuned and I hope you enjoy. Wow, exciting. So oke guys, habis ini kita mau lanjut untuk worship bareng-bareng. Dan after that baru kita dengerin our Kak Sherlyn untuk sharing the word of God to us ya. Okay, so stay tuned. Have a great Sunday and God bless. Woohoo! Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau setiap hari Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau tenang tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sumber penghiburan bagi setiap kami. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kau baik Tuhan. Katakan lewat lembah Tuhan.
holy, holy, I want to see you. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Biar kami terus memuji Engkau Tuhan, setiap waktu di kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day.
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Okay, that was a really fun introduction. I hope you guys enjoyed it. I also hope you guys sudah kangen banget sama church because I miss it. I've been away. I think kita udah nggak ketemu for like 4 months ya, kita away from church. So it's really good that we're doing this online thing, and I hope that each and every one of you can join us for online service, for Zoom every Friday, and also for ibadah tengah minggu on Wednesdays, so we can keep in touch and melepas kangen bersama. Okay, so before we start, let us pray first. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami terus bersyukur ya Tuhan kepadamu, walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan, walaupun in uncertain times Tuhan, we are so thankful that we have you Lord, we have Jesus that we can call our Father, Tuhan yang selalu dekat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, we want to always find something that we can be thankful of Tuhan setiap harinya, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah sekecil apapun yang kami terima di setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau berbicara kepada setiap kami, Kau menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang tahu setiap isi hati kami, the convictions in our heart Tuhan that you have put in our hearts, and we believe Tuhan that setiap hari ini ya Tuhan, Kau akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amen. Okay, so it's Corona time, and it's a crazy time. I know that belum ada lah ya dari kita yang pernah mengalami seperti ini. Kayak kita nggak pernah di quarantine selama ini, nggak boleh ketemu siapa-siapa, nggak boleh ke gereja. Even we're doing school online, work from home, and it's a really weird time for each and every one of us, I believe. But maybe some of you are feeling anxious, maybe ada yang deg-degan, ada yang takut, ada yang jantungan, ada yang whatever gitu. For me, it started with whatever. Kayak awalnya aku kayak, aduh ya udahlah apaan sih ini gitu, ntar juga hilang. Tapi lama-kelamaan aku suka nonton berita kan, kayak Randy tuh suka nontonin berita every sore gitu, and selalu ada update. Oh hari ini bertambah nih kasusnya hari ini nih. Terus habis itu besoknya bertambah lagi yang meninggal, bertambah lagi berapa banyak di Indonesia gitu. And every time I watch the news, makin kayak jantungan, makin kayak stres gitu, makin takut. And it got to the point where I was so paranoid, aku jadi takut banget sampai aku jadi berasa aku punya symptoms gitu. Jadi aku kayak satu hari aku kayak, kok aku tiba-tiba kayak tenggorokannya sakit ya, kok aku kayak sore throat ya. Terus aku Google, not even perlu Google tuh, kayak di WhatsApp udah sering banget disebarin kayak, first symptoms of corona is sore throat. Nanti dalam 3 hari kamu bakal panas, abis kamu panas, kamu bakal batuk, kamu bakal sesak napas gitu, terus bakal sakit dadanya gitu. Terus aku kayak, aku sore throat nih gak enak banget. Terus aku Google, I keep googling symptoms gitu, dan akhirnya kayak keluar, iya ini kayak corona gitu. Terus stress, I gargle with like salt water, I gargle with Listerine, pokoknya semuanya aku cobain gitu, aku minum air panas semuanya gitu. Terus jadi kayak ketakutan banget. Aku sampai kayak pernah taruh thermometer next to my bed, jadi kayak every like hour or so aku kayak ukur gitu my temperature and Randy's temperature to make sure kita nggak fever. Kayak separno itu karena aku kayak sore throat. Terus one day, itu kayak udah about 2 months ago lah. Terus one day about kayak 3 weeks-ish ago, Randy diare. He got diarrhea. Terus aku started googling again. Aku kayak Google, terus habis itu, now the first symptoms of corona tuh diarrhea. Ada orang yang kayak kena corona, first symptomnya tuh diarrhea. Terus Randy fever lagi. Jadi aku kayak, oh my god gitu. Aku kayak parno banget, sampai at that night, aku tuh gak tidur. Jadi kayak aku bener-bener gak tidur, aku kayak bener-bener cuma ngukurin dia, aku pegang, kayak aku ngukur kayak, aduh ini panas gak ya, kalau misalnya panas tuh aku takut banget corona gitu. And my brain, my mind udah kemana-mana, kayak aku udah mikir, aduh what if dia harus dikarantina, aku kayak udah mau lahiran,
terus what if dia harus karantina, aku harus sendirian, nggak boleh ketemu gitu. Terus aduh, masa kena covid gitu, aku sampai mikir kayak aku kemana ya ini, sampai kok emang aku nggak ketemu siapa-siapa, I udah quarantine myself, the people that I meet are just my family gitu, kok bisa ini dari mana gitu, and I'm already so scared, sampai kayak my mind tuh di-consume of very bad thoughts. And then so that night I didn't sleep and aku kayak lagi ukur-ukur Randy gitu-gitu, tiba-tiba aku benar-benar dengar ada suara kayak ada suara Tuhan bilang ke aku, wear the armor of God. Terus aku kayak jelas banget gitu, kayak nggak tahu dari mana, aku tuh nggak tidur gitu, benar-benar bukan mimpi, aku benar kayak dengar wear the armor of God. Terus aku langsung cari ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya ada di Ephesians 6 verse 10 to 12. Kita baca bareng-bareng. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Terus ayat 14 sampai 17. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Nah, the Bible says kita harus pakai the whole armor of God agar kita bisa stand against the schemes of the devil. Karena kita wrestle not against physical things, not against flesh and blood, tapi against cosmic powers over the present darkness. So something that we cannot see. And it's what we cannot see gitu. Zaman sekarang ya corona, kita nggak bisa lihat. Bahkan ada yang bilang ada orang nggak punya gejala, tapi sebenarnya mereka carrier gitu. So we can fight that with the armor of God. Nah, apa aja itu yang tadi di ayat 14 sampai 17. Dan hari ini kita bakal bahas sedikit satu-satu. So the first one is the belt of truth. So zaman dulu the belt of truth itu dipakai, jadi Roman soldier itu pakai ban pinggang buat namanya cingulum atau balteus. It's called balteus sih. Jadi itu kayak ban untuk hold the armor together. Jadi without the belt, the armor yang kayak mereka pakai semuanya itu nggak bisa tahan, put in place gitu. Jadi itu yang secure everything together. Now in our case, the belt of truth is the word of God, and Jesus is the truth gitu in our lives. So Jesus bilang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di John 14 verse 6. So gimana sih caranya kita pakai the belt of truth? For me, I start my day with the word. Jadi aku punya buku devotion, and itu kayak ada bukunya bolak-balik. Waktu itu Novria sempet tanya, Ci itu buku apa sih gitu, mau tahu, and aku fotoin. Something like that is actually very useful. Jadi kalau kamu mungkin pagi-pagi buru-buru mau sekolah, nggak ada waktu, have like a book, a devotion yang kamu bisa baca, and that verse will get you through the day gitu. So start your day with the word, end your day with the word, and memorize scripture that are based on the lives you are struggling with. Jadi misalnya you are struggling with anxiety, kamu kayak lagi worried gitu, cari aja. Sometimes it's as easy as googling, kayak Google Bible scriptures that deal with worry gitu or anxiety. Nanti keluar, and kamu bisa pakai itu as like apa ya, kayak senjata gitu, kayak memory. Every time you worry, you remember that verse. You know, the Bible is the guidebook for our life. Aku sering ngomongin ya di youth, kayak kita tuh udah ada cheat sheet gitu. Kalau misalnya sekolah ulangan kita nggak ada cheat, tapi for life, God tuh udah kayak kasih the Bible buat our book of life gitu. Ini kayak cheat sheet, mau ada apapun, masalah apapun, jawabannya ada di situ. So memorize it and speak it. Kadang-kadang kita tuh harus keluarin gitu, ada suara keluarin dari mulut kita ketika Satan attack kita. So the word of God, the truth, the belt of truth. Nah yang kedua, apa sih the armor of God?
Yang kedua tuh the breastplate of righteousness. Nah, breastplate tahu ya yang kayak apa tuh? Dada lah, yang di dada itu yang besi. Nah, the Roman soldier zaman dulu tuh selalu pakai breastplate of righteousness. Nah, itu tuh dipakai untuk protect mereka dari battle kan. Jadi kalau misalnya nggak sempet ambil shield, at least mereka udah ada itu gitu. Jadi nggak bakal kenapa-napa. Kalau misalnya ketembak atau apa, ada yang protect lah, kayak vest gitu lah kalau zaman sekarang. Nah, the righteousness. I pernah khotbah tentang ini, if you remember. Our righteousness comes from God. Jadi kita sendiri tuh kita nggak bisa righteous. Yang bisa bikin kita righteous adalah Jesus. Now, if we live a right life, the only way kita bisa jadi righteous adalah if we are rooted in God's word. Nah, how? Gimana sih caranya kita pakai the breastplate of righteousness in our everyday life? It's as simple as identifying activities that are righteous and not righteous. Jadi kita mikir nih sehari-hari, kegiatan apa sih yang sebenarnya righteous di mata Tuhan, kegiatan apa sih yang nggak righteous di mata Tuhan, kita identify and kita bisa separate gitu. Kayak for example, I used to have a friend that is so toxic for me. Jadi kayak every time I'm with this person, kerjaannya cuman kayak ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu, and it makes you feel kayak oh my god, this is so not healthy gitu. And kayak misalnya it can be also as simple as watching some TV shows yang is unrighteous gitu, yang bikin kamu berasa kayak oh this is not right gitu, this is not what God wants me to feel or how God wants me to react. So it can be as simple as that. Identify which one is righteous and not righteous, pisahin, and dari situ kita bisa bedain lah yang mana benar dan yang mana salah di mata Tuhan. Okay, number 3 is the sandals with gospel of peace. Nah, zaman dulu Roman soldier itu kakinya pakai sandal namanya caligae. Aku akan coba cari gambarnya ya, kalau ada aku taruh di sini somewhere. So sandals ini dibikin untuk protect the soldiers' feet kalau misalnya lagi battle. Nah, dia diikatnya di ankle. Terus itu tuh tebel banget sole-nya. Jadi kayak sole-nya itu tebel banget, dan di bawahnya juga kayak ada spike-spike gitu, tajam-tajam, biar mereka bisa stand firm waktu mereka jalan jauh gitu. And ini bantu mereka biar mereka have a firm foundation. That's the keyword here gitu. We have to have a strong foundation in the gospel. And when we have that, we have peace. We have like damai sejahtera in knowing that we are secure in what Jesus has done for us. So how do we have that gitu? Gimana sih caranya? Sometimes it's as easy as preaching the gospel to yourself daily. Kayak remind yourself of the hope you have in Jesus Christ. Kayak tadi pas aku doa, aku keinget kayak how lucky we are that we have a God that is so close to us gitu. Kayak kita tuh udah bersyukur banget that even dibilang God knows what's in our heart. And Tuhan tuh deket banget sama kita, and even we can call Him Father. Kita nggak perlu teriak-teriak, kita nggak perlu satu kompleks, satu dunia tahu that we're praying, and we have a God that is so close to us gitu. He's Emmanuel, He's with us. Even ada Roh Kudus di dalam kita. So it's as simple as preaching the gospel to yourself daily maybe. Kayak ingat what God has done for us, ingat who God is, that we are a child of God. It can also be you can also share your testimonies with others. Siapapun, doesn't mean that we're at home and kita nggak ketemu siapapun and kita jadi nggak aktif in sharing God's good work gitu. We can share even to our mates, to our drivers, or even at the WhatsApp and everything. Misalnya teman lagi curhat, kita bisa sneak in a little bit of the gospel in that, and it gives us peace. So we can be a living example gitu. And ingat kalau misalnya Tuhan tuh dekat sama kita, Tuhan tuh is our Father, and whatever we're going through, kita bisa minta damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan. Amin. Okay, so the fourth one is the shield of faith. Nah, ini yang tadi, shield, pegangan gitu, semuanya tahu lah ya shield. Zaman dulu itu Roman soldier ya pasti pegang lah shield. Nah, it was made of bahan-bahan yang shieldnya dibikin ini adalah wood, leather, canvas, and metal.
Jadi kayak kenceng, kuat banget shieldnya, and kadang-kadang bisa dibasahin biar kalau misalnya ada panah yang datang tuh panas kayak panah api gitu, kena shieldnya langsung mati gitu, nggak kena air kan, jadi langsung mati. Nah, our faith, our shield tuh is faith gitu. As believers, kita punya shield itu faith, adalah iman kita. Jadi ketika ada panah-panah iblis yang datang, kita punya shield itu adalah iman kita. Panah-panah iblis bakal bisa mati ketika kena dengan iman kita. Sama seperti panah api yang mati ketika kena air, panah-panah iblis itu akan mati ketika kita punya iman yang besar, dan itu buat nutupin kita gitu, kita melindungin kita, shield kita. How do we practice this in our real life? It's simple as trying to remember God's word, the promise of God gitu. Kayak pasti setiap kita tahu lah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak juga ayat-ayatnya kayak He will never forsake you, He will meet all of your needs. Kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita harus ingetin, it's engraved in our brain. And ketika ada panah setan yang intimidasi kita, kayak you know what? I think you have corona because you have sore throat. I think you have corona because you have diarrhea gitu. We have to remember that word. Kita repeat sampai kita itu iman kita bertumbuh gitu, sehingga panah setan gak bisa masuk ke dalam tubuh kita. It also helps to recite God's victories in our past. Pasti kita pernah lah ingat kayak, oh dulu tuh saya kayak gini nih, aduh dulu pas gue kayak worry banget, Tuhan always came through gitu. Kayak ketika aku melalui ini, and I remember this is what God did for me. And jangan pernah lupain itu. Karena di saat-saat seperti ini, when we're going through uncertain times, we're going through pandemic, remember God past victory in your life gitu. Kayak remember victories yang pernah kita laluin sebelum ini, and kita ingat if God pernah kayak gitu, masalah kayak gitu aja Tuhan pernah bring us through it, ya pasti di zaman sekarang pun Tuhan akan bantu kita gitu. Remember apa yang pernah kita lalui bersama Tuhan, jangan pernah lupain. Sometimes you can also make a list whenever ada iman kita goyang, iman kita kayak kurang kuat gitu, kita ingat yang dulu-dulu gimana Tuhan bantu kita melalui masa-masa sulit. Amin. Nah, yang kelima adalah helmet of salvation. Nah, kita tahu lah ya, kepala tuh vulnerable banget, kayak gampang banget kalau kena, pasti bisa kenapa-napa. And makanya soldier-soldier zaman dulu itu pakai helmet. Kena dikit, kalau misalnya nggak pakai helmet, kena kepala dikit itu fatal lah akibatnya. Nah, the helmet zaman dulu itu tutupin semua, selain bagian kepala juga bagian muka dan di sini antara mata gitu. Jadi kalau misalnya dia udah pakai satu badan semuanya, pakai armor tapi nggak ada helmet, itu nggak guna juga gitu armornya, karena kepala yang paling penting. Kayak misalnya dia tutupin semua ini, udah pakai shield, udah pakai apa-apa, tapi kepalanya nggak ditutup dan between the eyes ini nggak ditutup, ya kena panah, ya kena kepala, ya pasti mati gitu soldiernya. Jadi the helmet is very important. Nah, the word of God says it's the helmet of salvation. So if we don't have salvation, ketika kita nggak punya keselamatan, everything in our life tuh useless gitu. Jadi it protects us in our weakness, because without salvation nggak ada kemenangan. Tanpa keselamatan kita nggak bisa menang. So how do we practice this in our real life? We have to stand on the conviction of your salvation. Ingat, kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita tahu tanpa doubt, tanpa kita nggak ragu kalau misalnya kita itu udah selamat dalam Tuhan, dan kita pasti masuk surga, kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus face to face one day, nothing can defeat us, not even death can defeat us. So these days, especially di masa-masa seperti ini, it's important to place our thoughts and things above gitu, not only on worldly things. Adalah worldly things yang important, pasti nggak mungkin kita kayak nggak mikirin sama sekali, tapi it's more important to place our thoughts above. Maybe kita bisa dengerin sermon selain ikut ibadah, maybe allocate 1 hour of your time in a week to listen to sermon, to podcast, and dari situ kita bisa belajar kayak we remember that we are saved in God, and it will not only grow iman kita, tapi it will give us peace and joy in Jesus.
Now, the last thing is the sword of the spirit. Ini armor of God yang ke-6. Dari tadi semua yang kita ngomongin 5-5-nya itu adalah defensive. Jadi belt of truth, breastplate of righteousness, semuanya buat melindungi kita. Nah, salah satunya yang offensive is the sword of the spirit. Pedang. Nah, the Bible says pedang itu sword of the spirit. Ini deadly weapon gitu. Jadi kalau misalnya pedang ada di tangan skilled warrior, di tangan soldier yang penuh dengan skill, dia bisa, the armor yang setebal apapun aja bisa ditusuk dan bolong. Nah, our sword is the word of God. Jadi senjata kita adalah the Bible, adalah scripture, firman Tuhan. Tuhan Yesus aja pakai firman untuk defeat Satan. Ketika setan menggoda Tuhan Yesus, kayak suruh rubah batu menjadi roti, waktu dia tempted di desert, we must do the same gitu. Tuhan Yesus pakai ayat Alkitab untuk melawan itu. Tuhan Yesus pakai the word of God. So how? Kita harus arm ourselves, kita harus siapkan diri kita harus tahu scripture. Be intentional about reading scripture. How many of you guys actually read the Bible every day? Kita itu bukan kayak gampang emang. Kita harus benar-benar sengaja menyediakan waktu untuk baca firman. Agar kita bisa fight back with the word. So when Satan attack Christ, Tuhan Yesus bisa bilang no, for it is written, blah 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 blah. So if we don't know the scripture, kita bisa gampang banget ditipu setan gitu. So our sword is the scripture. When you are beaten down, immerse yourself in the Bible. Even those yang punya great faith, even orang-orang yang even pendeta besar pun pasti ada hari-hari yang they're down gitu, ada hari-hari yang buruk. And that's when you are in need of the word gitu. Even 10 minutes of the word is just not enough. Kayak you just need to immerse yourself and equip yourself with the word of God. Read, study, pray, and repeat. All you have to do is read the Bible, study it, study the word, pray, and repeat. That's what we do. So that's my sermon in Armor of God. I hope it's useful because it really spoke to me. And pas malam-malam itu, all I did was like, aku langsung ingetin, aku langsung hafalin ayat itu. Aku langsung hafalin the armor of God that I need to use, that I need to have in my life to defend myself against the Satan's attacks. And a few weeks ago, pas kayak ada Luther Dias di ibadah tengah minggu, pendeta Luther Dias, aku didoain, and God even remind me again, which is so surprising. Kayak pendeta ini doain, Tuhan suka bangunin kamu tengah malam and pakein kamu the armor of God for when the Satan attacks you. Again, disebut armor of God gitu. Kayak aku sampai oh my gosh gitu. It's not only for me, I believe. It's also for all of you guys, because in this time, during Corona, during pandemic, during so many uncertainties, even economic uncertainties, we need the armor of God to defend ourselves gitu. Kita nggak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu the armor to fight against everything. Okay, so I hope this is useful. Jangan sampai the devil cari celah untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kayak misalnya kita lihat di rumah ada lalat, ada binatang kecil gitu, terus kita bingung ini datang dari mana sih binatang ini gitu. Kayak kita nggak pernah buka pintu gede, kita nggak pernah buka jendela gede di kamar, tapi kenapa bisa ada binatang ini masuk? And that's how the devil works. Ada kayak celah sekecil pun binatang itu bisa masuk dan berkembang biak sampai banyak banget di dalam rumah kita. Dan itulah caranya setan bekerja gitu. Dia cuma cari celah kecil aja, cuma cari crack kecil aja, dan dia bisa masuk ke dalam hidup kita dan hancur-hancurin our mind, hancur-hancurin our faith. And that's why we need the armor of God. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus siap. We have to fight back with the word. Kita harus punya conviction. Kita harus punya the armor of God in our life biar kita bisa melawan attack-attack dari Satan, especially during this time. Okay, so like it or not, we are in a battle. I hope you guys are blessed by this God's word. And if you guys have any questions, feel free to contact me. You can WhatsApp me anytime, Koniko anytime, Chelsea anytime, Corella anytime, and we'll be there for you. And we hope to see you soon. See you in Ibadah Tengah Minggu Wednesday.
and also in Zoom Cove Friday. God bless you all. Bye-bye. Bapak Saudara, kita ada dalam satu dimensi yang baru. Dimensi yang baru berbicara satu bentuk yang baru. Tuhan sedang membentuk setiap kita. Dan dimensi yang baru terdiri dari 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Tadi saya sampaikan oleh Ibu Julita Manik bahwa panjang digambarkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan, dia harus memenangkan, dia harus bertanding, saudara. Tidak mungkin seorang olahragawan tidak ikut bertanding. Demikian juga kita sedang dalam pertandingan. Kita harus sedang ikut dalam pertandingan. Sekarang saat ini ada satu pertandingan di mana kita harus ikuti peraturan yang ada. Yaitu kita mengikuti firman Tuhan supaya kita dapat keluar sebagai pemenang. Seorang olahragawan yang menang juga, dia setelah menang dia tidak dapat santai-santai, tapi dia harus mengalahkan. Yang pertama dia harus kalahkan adalah dirinya sendiri. Dia harus kalahkan kemalasannya, keengganannya, keraguannya, ketakutannya. Dia harus terus berjuang supaya dia dapat mencapai lebih baik lagi. Makanya dikatakan engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Lebar berbicara seorang petani. Petani dia adalah menabur. Tanpa menabur dia tidak akan menuai. Dan dikatakan menabur juga berbicara tidak memikirkan diri sendiri. Melihat ke kiri dan kanan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena saudara, hari-hari ini justru ini saatnya kita menabur, saudara. Karena orang yang menabur, hanya orang yang menabur yang akan menuai. Saudara, kita menabur, kita memberikan persembahan, kita menabur dengan memperhatikan orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Nah, saudara, kalau hanya panjang dan lebar itu baru dasarnya, belum berbentuk, saudara. Untuk mencapai satu bentuk, untuk mendapatkan satu kapasitas, harus ada tinggi. Saudara, tinggi berbicara, dikatakan tadi bahwa seperti seorang prajurit. Seorang prajurit pada waktu dia berjuang tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Tapi dia akan taat, dia akan selalu komit dengan komandannya. Dia akan tunduk pada perintah komandannya. Kita punya komandan yaitu Tuhan Yesus. Mari kita ikut, taat, dan setia. Dan kita juga tunduk kepada setiap perintah-perintah. Saudara, mari. Firman Tuhan adalah perintah dari komandan kita. Kita lakukan firman Tuhan melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. Saudara, gereja kita juga melakukan ibadah tengah minggu. Mari ikut ambil bagian. Ini saya lakukan untuk supaya setiap kita dapat terus dijaga iman kita, dijaga hubungan kita dengan Tuhan, terus terkoneksi dengan Tuhan. Dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Biarlah setiap kita juga selalu mengisi tabung anak panah kita penuh. Demikian juga mari terus ada dalam hadirat Tuhan, terus ada dalam doa, pujian, penyembahan. Melalui ibadah tengah minggu, melalui ibadah online ini, bahkan juga melalui kof-kof yang ada. Kita terus bertumbuh, karena kita pasti keluar sebagai pemenang dalam melewati pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Pada waktu tadi kami memuji menyembah-Mu, pemulihan terjadi atas setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan penghiburan, memberikan satu semangat di mana kami sedang dibentuk. Karena itu Tuhan, kami mau terus dibentuk oleh Engkau. Kami mau menjadi seperti seorang olahragawan yang terus berjuang, yang terus mengikuti peraturan yang ada. Kami sedang ada dalam pertandingan. Tujuan kami adalah untuk keluar sebagai pemenang. Karena itu Tuhan, kami percaya kami akan menang, melewati ini semua. Demikian juga Tuhan, sebagai seorang petani, kami akan menabur. Kami akan memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Dan juga Tuhan, sebagai Tuhan seorang prajurit, kami gak mau dipusingkan dengan penghidupan kami, tapi tujuan kami adalah kami tunduk taat kepada komandan kami, yaitu Engkau Tuhan, sebagai komandan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau taat dengan firman-Mu, kami akan terus hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kami mau terus terkoneksi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mau masuk dalam pejaman kudus, karena pejaman kudus adalah tanda kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami. Kami menerima kasih-Mu hari ini, supaya kami juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kasih-Mu memulihkan kami, kasih-Mu menyembuhkan kami, kasih-Mu membuat kami benar, memiliki kehidupan, karakter,
pikiran dan perasaan Kristus ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus dengan hati yang benar di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin saudara. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin saudara. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu, kita angkat kedua tangan kita mau bersyukur pada Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Atas pengorbananmu Tuhan, atas kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih untuk pengorbanan, untuk kasih-Mu yang besar pada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami menerima Tuhan jamahan, kami menerima pemulihan yang daripada. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kami terus menanti-nantikan Engkau. Karena itu hari ini satu tanda di mana Engkau terus menyertai kami. Karena ada kekuatan yang baru, ada gairah yang baru, ada semangat yang baru yang kami terima. Bahkan iman kami pun Tuhan mendapatkan kekuatan. Sehingga iman kami tidak menjadi lemah. Tapi kami terus kuat di dalam Engkau. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kami. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan lewati saat-saat ini. Mendapatkan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan jamah. Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu semua. Tuhan beri kekuatan. Tuhan tidak ada anak-anak-Mu yang menjadi kecut dan tawar hati. Tapi semuanya kuat, teguh imannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan juga kami berdoa buat hubungan kami dengan Engkau. Setiap kami boleh terus terkoneksi dengan Engkau. Setiap kami boleh terus intim melalui doa, melalui pujian penyembahan dengan Engkau Tuhan. Juga Tuhan dengan kasih yang daripadamu kami akan mengasihi sesama kami. Bila terjadi pemulihan hubungan suami istri, terjadi pemulihan hubungan orang tua dengan anak, terjadi pemulihan hubungan saudara. Tuhan, terjadi pemulihan hubungan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami. Kami mengampuni mereka. Kami melupakan apa yang di belakang kami. Terima kasih Bapa. Pada waktu pemulihan terjadi, kami juga percaya berkat-Mu. Dan setiap kami akan menjadi alat-Mu di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, waktunya sudah sangat singkat Tuhan. Penuaian terbesar dan terakhir akan terjadi. Ini Pentakosta yang ketiga. Di mana Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kepada kami kuasa untuk kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Urapi setiap anak-anak-Mu. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun kami dalam berbicara. Roh Kudus menuntun kami dalam melihat, dalam berpikir, dalam berperasa. Roh Kudus menuntun kami Tuhan dalam berperilaku juga. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada penyertaan Tuhan. Kami akan lewati hari-hari ke depan. Dan kami terus Tuhan akan kuat di dalam Engkau. Bahkan kami akan terus keluar sebagai pemenang. Ada doa, ada pujian penyembahan, ada ucapan syukur yang terus keluar dari hati kami. Terima kasih Bapak. Oke, thank you Sherlyn untuk sharingnya. Dan sebelum kita mau doa tutup, ada news, Re? Yoi, buat teman-teman, bro and sis, Youth CLC, perhatikan ini baik-baik. Akan ada news sedikit setiap hari Rabu buat teman-teman yang nganggur.
karena mungkin masih banyak yang sekolah di rumah dan lainnya di rumah. Jadi kita undang, kita ajak semuanya supaya bisa ikut bergabung dalam ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Nanti linknya kita share di grup. Oke, mantap. Yang kedua, setiap hari Jumat kita akan adakan KOF, saya dan teman-teman dan kakak-kakak, cici-cici, koko-koko yang ada di tempat ini menghimbau buat teman-teman semua juga bisa bergabung di dalam KOF CLC Youth setiap hari Jumat jam 7.30 juga. Nanti linknya akan kita bagikan di grup kita bersama. Cukup itu aja newsnya dari saya. Thank you, Rere. Shalom Jemaat City of Love Church, perkenalkan kami dari Youth City of Love. Kami bersama-sama ingin memberikan kontribusi kami untuk dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini kami mau menawarkan produk-produk kami yaitu care packages yang nanti hasil penjualannya akan kami donasikan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami through DM at giftedlove.id atau hubungi WhatsApp kami. Looking forward for your support. Stay safe and healthy! Emmanuel! Di dalam care packages kami terdapat hand sanitizer, tie-dye mask, tie-dye t-shirt, tie-dye tote bag atau drawstring bag, stickers, cookies, strawberry turnover, dan tie-dye headband. Bapak dan Ibu juga dapat membantu Gifted Love dengan membeli bunga dari Lynn's Theory atau makanan dari The Moat Marriage yang nanti 20% dari penjualannya akan disumbangkan melalui Gifted Love. Oke. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa Tuhan. Thank you untuk sharing dari Sherlyn Tuhan yang sangat memberkati kami. Tuhan terus berkati dia, sertai dia Tuhan, keluarganya Tuhan, dan juga bayi dalam kandungannya Tuhan. Proses persalinannya yang sebentar lagi Tuhan akan dijalankan. Tuhan perlancar segala prosesnya Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Semuanya dapat sempurna ya Tuhan prosesnya, dan bayinya dapat lahir dengan baik dan sempurna. Thank you Jesus, juga berkati untuk setiap kami dan juga anak-anak you Tuhan, dan para jemaat-Mu yang mengikuti online youth service pada hari ini. Tuhan berkati setiap pada mereka Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan sertai terus, jauhkan dari segala virus dan segala sakit penyakit. Kau buat hidup mereka berhasil Tuhan, sertai studinya, sekolahnya, pekerjaannya, apapun yang mereka lakukan pasti akan berhasil. Yesus, untuk segala berkat dan pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless. See you next week. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh terima berkat-Mu juga pada hari ini. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan terus selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan amin. Sekali lagi Bapak Saudara, saya mengundang kita dalam ibadah tengah minggu setiap hari Rabu malam melalui Zoom. Saudara, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Tuhan Yesus menyertai kita semua.